Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan kami. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Sebagai nas pemimpin terdapat dalam Amsal pasal 4 ayat 11 dan 12 berkata demikian. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Kami telah gagal untuk melakukan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan yang kami jalani. Bahkan kami lebih sering mengikuti keinginan diri kami sendiri daripada kami mengikuti kehendak-Mu. Kami menyesal atas segala dosa dan kesalahan kami. Untuk itu biarlah Engkau mengampuni kami dan mengasihani kami orang-orang yang saat ini sungguh-sungguh datang dengan penuh penyesalan karena mengingat segala perbuatan kami yang tidak berkenan kepada-Mu Tuhan. Bersihkanlah hati kami dan baharilah hidup kami. Berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk bertobat dengan sungguh-sungguh dan hidup menurut jalan-Mu. Tolong kami untuk menjadi pribadi yang membawa damai dan sejahtera, mengasihi sesama dan setia kepada-Mu. Kami percaya bahwa di dalam Kristus ada pengampunan yang sejati, ada kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal yang Tuhan Allah sediakan bagi kami sebagai orang-orang yang benar-benar menyesali, bahkan bagi kami yang benar-benar mau hidup dalam pertobatan yang sungguh sehingga mau selalu berusaha untuk melakukan kehendak-Mu dan rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ini kami Tuhan, dengarkanlah permohonan kami ini dan pengakuan kami ini. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, pelepas dosa-dosa kami. Amin. Kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Inilah berita anugerah Allah untuk kita. Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara-saudara jemaat yang diberkati dan dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur ketika Tuhan masih memberikan lagi kita kesempatan untuk boleh ada di hari Minggu yang kudus dan mulia ini, ketika sebagai warga gereja, orang percaya kepada Yesus Kristus, orang diberikan kesempatan lagi untuk ada dalam persekutuan yang menyembah, memuji, memuliakan Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Dan sebagai warga pemimpin di sepanjang minggu yang berjalan ini, kita diajar untuk merenungkan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Saudara-saudara, Rasul Paulus ada dalam perjalanan penginjilan yang ketiga ketika ia melayani atau memberitakan Injil di Korintus
dilakukan oleh Rasul Paulus, apalagi pemerintah Romawi pada saat itu. Sehingga hal inilah pula yang membawa Rasul Paulus diperhadapkan di pengadilan di Akaya. Tetapi Rasul Paulus dibebaskan karena dia bukan melakukan kejahatan atau dia melanggar hukuman, dia melanggar peraturan, tetapi dia memberitakan Injil Yesus Kristus. Karena itulah dia dibebaskan. Tetapi kita semua percaya bahwa di balik itu semua ada kuasa Tuhan Allah yang bekerja. Roh Kudus Tuhan yang memampukan Rasul Paulus untuk tetap terus teguh, kuat dan kokoh, tidak pernah menyerah dalam dia memberitakan Injil Kristus walaupun banyak penderitaan yang harus dia tanggung, dikejar-kejar oleh orang-orang yang membenci dia, bahkan sampai dia dibunuh, atau juga dalam berbagai pergumulan dia sebagai seorang rasul. 2 kali pernah kapal yang dia tumpangi 2 kali karam di tengah lautan. Tetapi dari semua pergumulan tantangan dalam pelayanan tidak membuat Rasul Paulus ini mundur atau juga merajukan Tuhan, karena begitu beratnya tantangan, rintangan, beban-beban kehidupan yang harus dia pikul sebagai seorang Rasul Tuhan pada saat itu. Tetapi justru dari cerita atau dari firman yang kita baca ini, dia justru dipakai oleh Tuhan Allah dalam kehidupan satu keluarga suami istri yang bernama Aquila dan Priscilla ketika mereka ada di Korintus, sampai mereka pergi ke Syria. Bahkan Rasul Paulus meninggalkan mereka di Efesus dan Rasul Paulus melanjutkan perjalanan penginjilan. Kalau kita membaca sebelum ayat-ayat yang menjadi pembacaan Alkitab kita di saat ini, Rasul Paulus pernah tinggal di rumah Aquila dan Priscilla, dan di kesempatan itulah Rasul Paulus pun menginjili kedua pasangan suami istri tersebut tentang jalan Allah. Bahkan sampai dalam perjalanan mereka pun ke Korintus, sampai di Efesus, mereka juga tetap berbicara, mengajar, memberikan pengajaran, dan mereka menerima apa yang diberikan oleh Rasul Paulus sebagai bekal hidup. Bahkan bukan hanya berhenti sampai di Aquila dan Priscilla dalam pemberitaan Injil. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang penuh kasih, dari pagi sampai siang hari ini kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh datang sujud menyembah Engkau dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kehidupan, kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk boleh ada dalam persekutuan ibadah saat ini. Bapa Surgawi, firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, Tuhan memampukan kami supaya keluarga Kristen boleh terpanggil untuk menjadikan kehidupan keluarga, kehidupan anggota keluarga, untuk terus dapat memberitakan Injil Kristus Yesus dalam setiap pelayanan kasih. Biarlah suami istri boleh terus terbuka sebagai orang tua untuk bersama-sama mengajarkan tentang jalan Allah, yaitu firman Tuhan kepada anggota keluarga, bahkan kepada siapapun, sehingga semakin bertumbuh iman kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tetap terus bekerja, menggerakkan setiap hati yang mau dipakai oleh Tuhan siapapun untuk dijadikan sebagai Allah Tuhan. Dan kami yang sementara dipakai oleh Tuhan, biarlah kami terus ada dalam pemberian diri. Kami punya kerendahan hati untuk dapat melakukan kehendak Tuhan, supaya kami pun dalam tugas dan panggilan pelayanan kami juga dapat mengajarkan tentang jalan Tuhan, yaitu kebenaran dan firman Tuhan di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab
Surgawi, Engkau tetap terus memberkati kami dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Kami berdoa untuk kehidupan anak-anak dalam setiap keluarga yang ada di jemaat Gemim Yodiam Padua. Tuhan berkati mereka dalam pertumbuhan jasmani dan rohani. Tuhan tuntun dalam studi mereka, jauhkan dari pengaruh pergaulan yang buruk, dan mampukanlah mereka Tuhan untuk bertumbuh dalam hikmat dan takut akan Tuhan. Bagi anak-anak kami yang masih kecil yang dalam pertumbuhan jasmani dan rohani, kiranya tangan kasih-Mu Tuhan tetap menyertai setiap proses pertumbuhan mereka. Kami juga mau menyerahkan masa depan anak-anak kami, cita-cita dan harapan mereka ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Kiranya Engkau Tuhan membuka jalan yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami sebagai orang tua, berikanlah kami hikmat dan kesetiaan untuk mengajar, untuk mendidik anak-anak dalam firman-Mu. Jadikanlah kami sebagai teladan iman kasih, supaya kami mampu untuk menjadi yang terbaik, menjadi panutan bagi kehidupan anggota keluarga kami. Kiranya dalam setiap kehidupan rumah tangga terus terjadi pertumbuhan iman yang nyata, bahkan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan dalam setiap keluarga yang ada di jemaat ini. Kami juga berdoa untuk jemaat dan pelayan gereja Tuhan. Berkatilah para pelayan Tuhan yang bekerja dengan setia, para diaken, penatua Bipra dan komisi Bipra UPK yang ada. Bahkan memberkati juga badan pekerja majelis jemaat dari ketua sampai kepada anggota BPMJ, para pendeta Fali Sampurya Kelialu, pendeta Fabiola Semayu, diberkatilah selalu oleh Tuhan, komisi kerja PHRG KPL Poster Pegawai Gereja. Kuatkanlah kami Tuhan dalam melaksanakan tugas pelayanan ini. Bahkan Tuhan yang akan membuat kami supaya tetap punya kerendahan hati dalam melayani Tuhan. Tuhan berikanlah kami panjang sabar ketika kami menghadapi tantangan dan perkumpulan dalam setiap kerja pelayanan yang ada. Tuhan kuatkan dan Tuhan perlengkapi kami terus, karena kami percaya Roh Kudus Tuhan tetap terus bekerja ketika kami terus mengingat tugas dan panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Ya Bapa Surgawi, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya tangan penyembuhan menjamah mereka dan memberikan kuasa penyembuhan. Dan bagi mereka yang sedang bergumul dan memikul beban berat dan dalam kehidupan keluarga rumah tangga, Tuhan juga yang akan menolong, memampukan mereka untuk menghadapi dengan iman. Jauhkanlah dari rasa putus asa, kekecewaan, karena mereka tetap percaya ada Tuhan Yesus yang selalu ada, yang akan selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mari berdoa. Shalom. Silakan bersiap untuk Selamat main Gloria ini sama dengan Papa Rocky ya. Selamat Gloria sama dengan Papa Rocky.